Hai, sekarang ini bukan ngebahas tentang The Magic 11. The Magic 11 ini bukan satu film dari Netflix yang mengajarkan kita tentang keajaiban, tapi keajaiban itu bisa datang dari mana aja. Maksudnya di film ini tuh mengisahkan seorang bernama Peter yang hidup di suatu kota yang sebenarnya dulu ada kehidupan. Maksudnya ada kehidupan itu artinya kehidupannya nggak suram. Terus ada suatu hal yang membuat kehidupan kota itu jadi layaknya kota mati, artinya penduduknya jadi takut, jadi bisa dibilang ya diliputi oleh kekhawatiran lah. Terus si Peter ini dididik oleh seorang prajurit atau mantan prajurit yang sebenarnya mengadopsi dia karena memang pada saat perang dunia yang membuat kota itu suram, prajurit itu mempunyai hati untuk menyelamatkan satu orang anak yang menurut dia akan menjadi korban barang kalau dia tidak menyelamatkan orang itu. Sementara seorang suster yang mempunyai suster Katolik yang mempunyai panti asuhan mengurus adiknya. Mereka sama-sama tidak tahu bahwa si suster dan si prajurit ini sama-sama tidak tahu bahwa sebenarnya Peter dan juga adiknya Adeline ini masih hidup. Peter ini punya punya mimpi yang selalu pengen tahu kehidupannya itu seperti apa sih, karena kehidupan yang dia tahu itu, yang dia masih ingat sampai sekarang itu adalah kehidupan yang dia jalani seperti kehidupan yang hidup di kota yang penuh kekhawatiran. Terus punya satu hal yang monoton, sedangkan itu kan sebenarnya kota yang besar sebelum perang dunia ada gitu ya. Sebelum perang ada itu kota yang sangat besar, dan Peter ini selalu punya impian untuk punya kesempatan untuk ketemu sama adiknya. Si Peter ini selalu mau bertemu dengan adiknya, tapi si ayah angkatnya ini, si prajurit ini selalu bilang adiknya sudah mati, karena untuk menyelamatkan Peter dari hal-hal berbahaya. Ingat ya, yang dulu menjadi korban perang itu sekarang hidup dalam kekhawatiran. Ini bukan film yang mengajarkan magic sana magic sini, kekuatan ini kekuatan itu, kekuatan telekinesis atau apalah, tapi ini mengajarkan kita bahwa tiada yang mustahil. Jadi ketika Peter ingin membeli makan, Peter bertemu dengan seorang peramal yang meramalkan bahwa adiknya masih hidup. Karena itulah Peter semakin mau untuk mencari adiknya, semakin menginginkan hal itu. Dan peramal itu bilang ikuti gajahnya. Dan yang paling membingungkan adalah si di kota itu tuh tidak ada gajah, karena tidak ada kehidupan sama sekali. Artinya ya kota yang penuh kekhawatiran, jadi ibaratnya kota-kota yang sudah tidak dianggap lah. Terus kota itu tertutupi oleh awan. Awan ini aku ibaratkan, kalau selama aku nonton, adalah ibaratkan jiwa yang tertutup karena kekhawatiran. Artinya karena Peter tidak percaya pada awalnya untuk melakukan hal itu, Peter tentu menolaknya. Tapi ternyata di satu kejadian gajah itu benar-benar ke kotanya. Si gajah itu punya tujuan yang begitu dalam sekali
dan Peter meyakini itu bahwa tujuan gajah itu datang hanya untuk membantu dia bertemu dengan adiknya. Sebenarnya gajah itu datang karena hal konyol yang dilakukan oleh sang pesulap di dunia ini. Karena hal itu, jadi gajah itu diikat karena kejadian bodoh itu, karena gajah itu diikat. Tetapi sang raja ingin melihat gajah itu, dan sang raja suka sekali sama show, suka sama petunjukan sebodoh apapun itu. Jadi Peter pun yang ingin mengambil gajahnya untuk menuntun dia bertemu dengan adiknya. Diminta oleh sang raja untuk menghibur dia dengan 3 keanehan atau 3 keunikan atau dengan 3 hal mustahil. Dengan begitu, pada saat dia tahu bahwa gajah itu ada, Peter pun langsung mau untuk melakukan hal itu ya. Cuman maksudnya ini bukan tentang keajaiban yang dimiliki oleh gajah itu. Sebenarnya di awal film gitu ya, gajah itu sudah mempertemukan adik dan juga Peter, karena ternyata adiknya menonton aksi konyol yang dilakukan oleh Peter itu. Dan ingat ya, kedua orang ini suster dari panti asuhan dan juga prajurit ini punya kekhawatiran yang sangat besar akan kota itu, karena kota itu dilanda perang dan ingin melindungi satu sama lain, dalam hal ini masing-masing anak angkatnya. Karena hal itulah jadi Peter gagal terus untuk bertemu dengan adiknya. Tapi Peter selalu berusaha untuk bertemu dengan adiknya. Pesan dari ini adalah kalau kita yakin bahwa apa yang kita impikan itu benar dalam hal apapun ya, dan kalau kita mempertahankan keinginan kita itu dengan semangat, tidak ada yang mustahil. Mungkin namanya Magic Elephant, tapi yang magic ini bukan tentang yang sihir dan segala macamnya, tapi ini tentang bagaimana seorang anak yang hanya punya harapan untuk bertemu sang adik, akhirnya bisa ketemu sang adik karena keajaiban yang dibuat sendiri dengan usaha dia, dengan hal-hal yang dilakukan hanya demi bertemu sang adik. Film ini sangat bagus, mungkin dari segi cerita dan juga pesan moral mungkin dapat ya. Mungkin gini, Magic Elephant ini ya tadi aku bilang orang-orang akan mikir bahwa ini akan menjadi animasi yang mengandalkan sihir itu ini, tapi ini aku harus bilang ini animasi tentang harapan yang begitu kita punya harapan itu tidak ada yang mustahil, dan kamu akan bisa menggapainya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.